Kenapa namanya harus Mr. November? Oh itu. Kenapa bisa R25-nya udah nggak ada lagi? Aduh sedih banget anjir. Sedih banget ya. Jadi Tapi alat ini itu jadi kayak so jago gitu. iya bener. Halo guys, gue Meto dari Omra Racing. Nah hari ini di Omra Racing gue kedatangan tamu yang spesial banget. Nah ini dia Mr. November. Rame nggak ada orang. Kamu Mr. November bukan? Saya Mr. Desember. Oh iya. Saya Kalau mewakili gitu, Mr. November. oke. Boleh face reveal? Oh boleh. Oh boleh. Halo. Gila. Ganteng nambah 1000% kalau di muka. Oke. Jadi lebih galak nggak sih gue pakai helm? Lebih sangar gitu ya. Oke. Helmnya keren banget. Dari mana nih Om? Dari Tangsel. Oh dari Tangsel. Jauh-jauh gue. Oke. Taruh sini boleh lah Om. Boleh. Nah biar ketahuan nih Mr. November asli atau Desember nih? Ini Mr. November Oh asli. siap Iya. kalau gitu. Perkenalkan diri dulu boleh Mas? Boleh. Halo, nama gue Mr. November. Nama asli gue Ivan. Terus gue perkenalan bingung siapa lagi. Mungkin bisa dimulai. Kenapa namanya harus Mr. November? Oh itu sebenarnya udah banyak nih pertanyaannya nih ya. Oh, Tapi udah banyak udah sih, banyak. Kenapa milihnya Mr. November bukan Januari atau Mr. Oktober gitu ya? Jadi kenapa gue pilih Mr. November? Gue boleh kasih kesempatan jawab? Boleh. Gua tebak ya? Boleh. Mungkin lahirnya bulan itu nggak? Betul. Oh benar? Betul. Oh! Iya. Alasannya sebenarnya tadi udah disebutin sama Bro Matthew ya. Jadi gue bingung jelasin apa lagi nih. Pokoknya intinya gue suka bulan November dan gue lahir di bulan November. Dan juga gue lahirnya tuh tanggal 6, nanti kalau tanggal 6 November jangan lupa kontak gue ya. Gue promosi gitu. Endorse. Iya 6 November. Gini, kenapa Mr. November jadi motovlog? Kenapa lu nggak bikin konten lain gitu? Iya, padahal konten tuh banyak ya. Iya, Jadi awalnya gini Mas, jadi gue naik motor itu seneng tuh, gue naik motor udah passion banget lah, passion gue tuh di motor banget. Nah terus ada satu momen kejadian yang bikin gue viral sampai masuk media. Jadi gue clash gitu, ribut sama orang di jalan. Road rage ya? Road rage. Pada saat gue pakai momen gue baru beli GoPro tuh 1-2 hari gitu, dan dapat momen kayak gitu, gue posting di Instagram. Jatuhlah akun reposter besar kayak mungkin boleh nyebut merek nggak sih? Boleh. boleh. Kayak Indozone gitu-gitu. Dia tuh nge-repost gue, terus masuk Trans TV. Nah, terus banyak yang bilang, Bang, jangan posting di Instagram karena kalau di YouTube, lu tuh bisa menghasilkan, katanya gitu. Jadi gue mulai dari situ nggak bikin konten road rage terus, tapi gue bikin coba konten sesuatu yang baik gitu. Konten road rage terus, Iya, berantem. berantem terus. Dan sekarang kan lagi in banget nih konten berantem tapi settingan. Iya. Ya kayak gitu Banyak sih, sih banyak sekarang. banget. Dan viewersnya memang udah gokil sih, easy money banget. Apalagi banyak banget konten yang nge-pick up cewek. Nah ya 18 plus tuh ya kan, ya gue banyak banget. betul. Gue sih nggak nyerang pihak manapun, yang penting. Tapi kalau pribadi gue kurang suka sih sama konten kayak gitu. Mendingan jadi yang original. Yang original aja. Pernah naik motor apa aja? Kalau gue pribadi punyanya tuh Aerox sama R25. Iya. Tapi kalau nyoba motor itu sebelum gue jadi motovlogger tuh gue udah coba berbagai tipe motor sih. Sampai yang dari 150 yang mau chill sampai mau pun gue udah coba beberapa gitu. Sebelum Mas Ivan datang kan saya pasti kan ada review sedikit ya. Iya. Mungkin yang mau saya tanya nih momen agak sedih nih. Kenapa bisa R25-nya udah nggak ada lagi? Aduh sedih banget anjir. Sedih banget. Jadi gimana ya? Gue kan biasanya daily use tuh pakai Aerox Mas. Iya kan, daily use pakai Aerox. Gua kerja, gua kemana-mana tuh pakai Aerox. Pada saat gua tuker Aerox gua taruh di rumah nyokap gua dan gua bawa R25, itu tuh cuma seminggu gitu. Cuma seminggu, tiba-tiba motor gua pas jam 5:30 tuh udah nggak ada gitu. Kan gua kan ada pagar, ada teras tuh. Dalam rumah? Dalam pagar, bukan di dalam rumahnya tapi di terasnya. Iya. Di rumah nih. Di rumah, Kejadiannya. di Bogor. Dan itu cuma seminggu umurnya R25 gua gitu. Jadi udah gua gembok pagar, udah gua gembok R25-nya, masih raib juga tuh. Jadi itu udah digembok semuanya? Udah digembok semua. Terus gembok masuk perumahan gua juga dibobol maling. Jadi masuk perumahan gua gitu kan kayak one gate gitu ya. Terus itu ada gembok gede banget dibobol juga.
Dan sebelumnya 7 tahun nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Di komplek itu di Bogor. Mungkin pernah nggak kayak kok bisa sampai kejadian atau mungkin sorry ya bisa jadi kan juga ada yang nyeting kan. Sorry nih ya merasa gitu nggak atau nyeting tuh mungkin kayak dari subscriber gua atau penonton gua gitu? Enggak, bukan, maksudnya bukan, saya juga nggak tahu, tapi maksudnya pernah pikir mungkin nggak, oh jangan-jangan siapa. Oh, kayak gue punya jadi kepikiran jadi kepikiran. Motor apalagi hilang kan. Iya, kalau gue sih nggak mau negative thinking ya. Mungkin salahnya itu ada di pribadi gue sendiri. Jadi gue sering mengekspos tempat keluar masuk gue dari rumah gitu. Jadi kayak expose di YouTube gue, di Instagram gue, dan itu gue jadiin pelajaran banget sih. Dan gue bersyukur untungnya gue nggak ketemu tuh maling gitu. Karena kalau gue ketemu tuh maling pasti bakal clash kan. Dan sekarang tuh maling tuh karena kita tahu COVID kayak gini ya. Itu kan maling kan sekarang megang senjata pistol kan. Iya kan, senpi mungkin. Iya, pasti megang senpi kalau maling-maling gitu, dia buat self defense dia. Dan gue bersyukurnya alhamdulillah gue masih bisa hidup sih gitu. Nggak dipertemukan sama tuh maling pada saat diambil sih. Gitu sih. Paling penting gue masih aman gitu. Puji Tuhan lah. Puji Tuhan. Soalnya kan emang maling kadang-kadang kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Betul banget. Nah, jadi mungkin nih Om, ada teori-teorinya nggak nih Om? Cerita konspirasi nih, waduh berat. Konspirasi gue sih banyak ya, tapi kalau gue yang paling gue masuk di otak gue sama istri gue, itu motor kayak diangkat deh, yakin gue, kayak masuk towing gitu. Masuk mobil. Karena pertama gini, motor gua itu pakainya kan short pipe ya, yang rada berisik tuh. Iya. Pakai short pipe, jadi dan itu 2 silinder nggak mungkin dinyalain itu kita nggak kedengeran gitu kan. Tetangga apalagi. Jadi menurut gua itu dia nggak mungkin kayak di bahasa anak motor disetut, tau nggak lu? Iya tahu. Iya disetut gitu pakai kaki gitu kan. Nah kalau gua rasa nggak mungkin kayak gitu, dan nggak mungkin digas di satu komplek itu karena dia one gate banget kan. Iya. Satu gate nggak keluar tuh pasti orang berisik gitu. Iya. Dan itu katanya sama orang-orang yang di masjid kan biasa sholat subuh ya, itu nggak ada suara motor sama sekali, tapi memang ada mobil hitam, tapi gue nggak berani bilangin dia apa bukan ya. Ada mobil hitam yang patrol lewat-lewat muter-muter di komplek gue itu. Gitu. Bentar, mobil hitam ini patroli maksudnya? Patroli, jadi dia mobil yang nggak pernah masuk ke dalam komplek itu tiba-tiba ada di komplek itu. Dari sore udah beberapa hari muter-muter situ terus. Kayaknya dia ngecek situasi gimana gue lengahnya sih, feeling gue gitu. Jadi si patrolinya. Tapi belum tentu platnya dinas kan? Iya, belum tentu makanya. Jadi kayak bisa aja kayak mobil. Banyak yang pakai rotator gitu ya? Bisa aja, tapi gue nggak berani berspekulasi banget sih kalau soal itu sih. Tapi sih kalau tadi kan lu nanya teori ya, teori konspirasi gue ke situ sih kayaknya. Ini udah paling ujung nih? Udah paling ujung itu. Oh jadi, maksudnya ya kita juga nggak usah ngomongin lah. Tapi ya memang yang paling hebat adalah bisa legowo. Iya. Karena di saat situasinya terburuk, kita bisa jadi ada yang bisa diambil pelajaran lah gitu. Maksudnya untungnya guanya nggak ketemu sama tuh maling gitu. Karena kita kalau motor di depan mata nggak mungkin kita nggak ngerespon kan. Pasti kita entah gerak, entah kita teriak gitu kan. Kita di door ngomong apa. Kita nggak tahu ya. Terus menurut Mr. November nih, motovlog di Indonesia tuh seperti apa sih? Motovlog Indonesia ya, kalau motovlog Indonesia itu saya sih nonton dari dulu, misalnya kayak Harold Arka. Oh iya, teman-teman yang di Jakarta lah ya. Yang dulu ya, terus kan baru muncul yang baru-baru tuh banyak kan. Kalau menurut gua sebenarnya gua ini mulai motovlog itu baru ya Mas ya, di 2018. Jadi bisa dibilang kayak anak kemarin sore lah istilahnya. Udah 3 tahun lumayan Mas. Iya 3 tahun sih lumayan lah ya. Nah gua ngelihat teman-teman motovlogger lain kan udah dari 2015 ya. Jadi awalnya tuh gue nonton mereka tuh bikin motovlog, awalnya gue lihat keren Mas, berkonsep, ngerti nggak? Jadi dia mau ngebahas apa nih? Gue mau ngebahas soal motor, yang dibahas soal motor gitu. Ada juga kayak sobi gue si Gus Ali, dia punya kejadian unik di jalan raya kan. Itu tuh udah terkonsep. Nah tapi kalau gue lihat makin kesini Mas, GoPro itu gunanya bukan konsep Mas, tapi mencari sesuatu yang viral gitu. Oh iya, benar. Mencari sesuatu yang viral, kayak orang jatuh. Ada tuh satu momen gue paling benci banget, ada motovlogger, orang tabrakan, ibu-ibu sama motor. Terus dia ngecek kamera dulu ke ininya, ke spionnya. Gue udah on cam belum? Kayak gitu. Baru dia ngerekam, ngebantuin. Kan gila, iya nggak sih? Jadi bener-bener kayak lu pakai GoPro bukan konten kreator lagi, ngerti nggak? Buat ngambil semua gambar yang buat dilihat pakai mata. Iya, kayak gitu jadinya. Dan juga sekarang tuh makin kesini makin berani settingan. Nah kalau zaman dulu motovlogger tuh gue jarang banget lihat yang settingan.
Tapi memang terkonsep beda ya, settingan sama konsep tuh beda ya. Beda ya. Kalau settingan itu ya, kayak gua sama lu nih Mas. Nanti kita ketemu di jalan pura-pura berantem ya. Viewers, AdSense bagi 2 aja gitu. Gitu. Kalau sekarang tuh kayak gitu. Jadi nggak ada nilai positif yang bisa diambil. Nggak semua motovlogger ya, tapi udah rata-rata sekarang kayak gitu. Ada lah yang begitu. Emang sih kadang, mohon maaf nih, bukan saya juga kan nggak daily use rider lah ya. Jadi kan pakai GoPro gini kan beda peruntukannya. Yang satu momen ketika memang udah salah pun, tapi alat ini itu jadi kayak so jago gitu. Iya benar. Kayak lu kayak merasa di atas masyarakat jadi sipil kayak, gitu ya. Kalau gua pakai ini, gua jadi jago di jalan gitu. Kayak lu jangan macem-macem ya. Ini gua rekam nih, gua rekam nih gitu kan. Kayak udah salah pun tetap kayak gitu ngotot. Iya. Banyak sih memang momen gitu sekarang. Bener banget sih kata lu sih. Ini gue sebagai kacamata penikmat YouTube ya, yang motovlog ya. Soalnya kayak contoh kejadian, gue ambil, ini gue pernah bahas juga sama Gali Wijaya waktu itu. Ada Gus Ali juga waktu itu. Jadi waktu itu kita bahas tentang penggunaan GoPro, tapi dia salah ngebut-ngebut, dan terus yang dia teriak viral itu. Tahu. Di ring 1 itu ya? Nah. Iya. Padahal udah salah, nggak mau ngaku, malahan berani gitu kayak so jago. Berani karena gini Mas, kalau opini gue ya, opini gue balik lagi ke tadi Mas, momen yang dicari gitu, momen satu kejadian yang apa ya bodo amat, karena nanti kan di kamera tuh bisa di setup dia. Misalnya kita tabrakannya sama orang, terus kita dipukul nih, tabrakannya kita cut, kita dipukulnya, kita ambil. Iya. Bilangnya kita dipukul, kita nggak ada salah gitu ya. Karena tinggal pakai main cut aja kan, diedit gitu sih. Kalau feeling gue sih, ya gue nggak bilang dia salah atau bener lah ya. Tapi menurut opini pribadi gue, yang ngerugiin diri sendiri aja sih menurut gue kayak gitu. Dan dia nggak mikir panjang sih menurut gue. Mungkin ada pesan-pesan nggak dari Mr. November buat motovlog yang baru atau mungkin baru mulai kan? Mungkin belakangan ini di YouTube tahu sendiri ya, agak-agak ada settingan, chaos apa. Jadi kan kita saya mungkin bisa bilang sebagai trendsetter ya. Iya betul. Kalau kita udah mau kasih konten kita di YouTube itu trendsetter nih. Betul. Banyak yang nyontoh ya. Banyak yang nyontoh nih. Jadi kan pencontohannya harus baik. Betul. Mungkin ada pesan-pesan buat mereka. Kalau pesan-pesan gue ke teman-teman seangkatan gue, kalau gue lihat sih ya, kalau motovlogger lama yang sekarang udah gede-gede, itu dia bisa ngejaga arahnya kemana gitu Mas. Tapi kalau yang kayak teman-teman yang seangkatan gue, jangan sampai keluar arah gitu loh kalau menurut gue, karena AdSense sama endorse di Instagram lebih gila endorse di Instagram gitu. Jadi lu coba bikin sesuatu yang baik, jangan semuanya lu ngarepin dari AdSense gitu Mas. Jadi lu coba deh, lu bikin di YouTube itu lu nggak usah bebanin, lu dapat duit dari YouTube, karena nanti lu bakal gila sendiri gitu, bakal kebebanin. Jadi lu bikin sesuatu yang bagus, e-commerce bakal nyari lu pasti gitu. Ya, saya juga setuju mungkin. Kayak gitu sih. Yang penting kitanya bagus, orang lain akan ngelihat kita bagus juga ya. Betul. AdSense itu bukan patokan utama gitu. Jadi portofolio sebenarnya. AdSense itu portofolio. Tapi lu cari duitnya ya di Instagram, ya di YouTube nggak apa-apa, tapi jangan sampai gila gara-gara duit si AdSense itu sih kalau gue bilang. Mungkin sih lebih ke arah jangan kita kasih contoh yang baik untuk semuanya. Betul. Paling gitu ya. Betul banget. Untuk kedepannya Om, Mr. November lah ya. Untuk kedepannya pengen apa sih? Apa yang diharapkan di YouTube ini? Di YouTube. Terus untuk kedepannya barangkali punya project-project apa yang dari diri sendiri gitu loh. Boleh nggak dibagi sedikit lah? Kalau project ini planning pribadi gue gitu. Iya dong. Jadi kan karena teman-teman gue kan banyak banget nih pada saat motor gue R25 gue itu hilang, bang upgrade moge dong gitu. Nah jadi nextnya kedepannya gue insya Allah bakal, ini sekarang udah nabung sih gue beli moge gitu ya. Gue udah nabung. Yang penting tuh dari istri Mas. Kalau istri udah ngasih achievement, ya, siap. Tapi minta maaf atau minta izin dulu nih? Kalau gue minta maaf sih, bilangnya nanti harganya pasti gue nggak markup, gue bawa ke bawah, gue turun-turunin harganya. Nah tapi sebelum gue beli moge, gue beli mobil dulu bro. Jadi sementara gue kedepannya nih bakal pakai Aerox dulu. Mungkin gue bakal beli motor, tapi moge bakal gue beli, tapi gue start dulu main lagi di 2,5 paling. Di 2,5 dulu sementara. Oh siap. Gitu. Ingat ya, pokoknya yang nonton video ini ingat nih, Mr. November ngomong gini, kita doain semoga ntar kebeli. Yoi, soalnya banyak banget subscriber bilang, ayo bang, pakai sport lagi gitu sih. Emang jiwanya udah sport juga. Sport banget gitu. Berarti nanti Mr. November akan
4 silinder ya? Amin. Coming soon lah, coming soon. Amin. Oke, kalau gitu. Thank you ya. Sama-sama. Om Ivan. Sama-sama. Siap. Udah mau mampir ke Omura Racing. Siap. Nanti bakal kesini lagi gua. Oh iya, siap. Nanti pokoknya kita kalau kesini kita bikin konten lagi. Siap. Oke? Iya. Thank you banget ya udah nonton. Kalau gitu, gua Mito dari Omura Racing. Mr. November. Bye-bye. Dah.